Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Mourad Boudjelal berharap untuk membeli klub Marseille dari pemilik asal Amerika Serikat pada musim panas ini dan mengembalikan tim penghuni Stade Velodrome itu sebagai salah satu yang paling terkemuka. Mereka siap untuk menjadi ambisius dan berharap dapat menarik beberapa nama terbesar di sepak bola. Salah satunya adalah sosok lokal, yakni Zinedine Zidane. Meski Boudjelal akan senang melihat Zidane kembali ke kampung halaman, ia mengakui bahwa itu mungkin akan membutuhkan waktu. Sementara di lapangan, ada satu kandidat yang bakal didatangkan dan juga tak kalah luar biasa, legenda lain dari Bernabeu, yakni Cristiano Ronaldo. Apakah saya bermimpi mengontraknya untuk Marseille? Segalanya adalah mungkin dalam hidup. Dia murah hati dan suka memberi. Itu membuat saya bergetar. Itu akan menjadi mimpi untuk memilikinya di Marseille. Tapi itu adalah tugas Mourad Boudjelal, ujar Boudjelal seperti dikutip dari Goal. Penjaga gawang Manchester United, David De Gea, resmi memecahkan rekor sebagai pemain asing atau non-Britania Raya dengan jumlah penampilan terbanyak bersama Setan Merah. De Gea berlaga untuk yang ke-399 kali bareng Manchester United saat mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-0 pada pekan ke-34 Liga Premier Inggris yang berlangsung di Villa Park. Angka tersebut sekaligus melewati jumlah laga yang dimainkan oleh kiper legendaris Manchester United asal Denmark, yaitu Peter Schmeichel. Schmeichel membela Manchester United pada periode 1991 hingga 1999, sementara De Gea didatangkan dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas 2011-2012. Saya meminta maaf kepada Peter Schmeichel. Ini pencapaian bagus. Itu artinya saya sudah lama di sini dan saya telah bermain sangat baik di level terbaik. Jadi saya sangat bangga, ucap De Gea kepada MU TV. Tammy Abraham dipastikan memperpanjang kontrak di Chelsea hingga musim 2023 setelah catatan 15 golnya mengaktifkan salah satu klausul. Striker Inggris tersebut mencetak gol ketika The Blues menang 3-2 atas Crystal Palace yang membuat pasukan Frank Lampard mencatat 2 kemenangan beruntun. Aktifnya klausul ini membuat lega Chelsea, mengingat mereka memang berniat untuk mengikat sang bintang dalam waktu lama. Klausul tersebut disepakati pada 2017 dan juga berdasar pada jumlah penampilan yang sebenarnya terpenuhi jauh-jauh hari. Namun hal tersebut baru bisa diaktifkan seiring gol ke-15 sang penyerang. Akan tetapi, perwakilan Abraham masih membidik kontrak anyar dalam waktu dekat. Abraham sekarang berstatus sebagai salah satu tulang punggung klub, namun ia masih mendapat gaji hanya sekitar 50.000 pound sterling per pekannya dan menjadi salah satu yang terendah di tim utama. Seusai laga kontra Aston Villa, Paul Pogba pun tak bisa menutupi rasa bahagianya karena dirinya sudah berhasil mengakhiri puasa gol. Tak tanggung-tanggung, pemain berposisi gelandang itu juga langsung memasang target tinggi, yakni mengantarkan Setan Merah mengakhiri musim dengan titel juara Piala FA dan Liga Eropa. Saya sempat cedera dalam waktu yang lama, dan di masa pemulihan, saya juga fokus untuk bisa kembali menampilkan performa terbaik. Musim ini kami memiliki 2 target utama, yakni memenangkan Liga Eropa dan Piala FA. Saya dan rekan-rekan setim harus fokus untuk dapat mewujudkannya, ujar Paul Pogba seperti dikutip dari Goal. Sebuah pencapaian apik kembali ditorehkan oleh Bruno Fernandes. Playmaker Manchester United itu terpilih menjadi pemain terbaik Premier League untuk bulan Juni 2020. Terpilihnya Fernandes sebagai pemain terbaik IPL bulan Juni ini merupakan kali kedua yang ia dapatkan setelah pindah ke Inggris. Pemain asal Portugal itu memenangkan penghargaan pemain terbaik IPL bulan Februari setelah ia menunjukkan performa yang impresif di lini serang MU. Namun karena edisi bulan Maret ditiadakan akibat pandemi virus corona, jadi Fernandes memenangkan 2 penghargaan pemain terbaik secara beruntun meski beda bulannya cukup jauh. Sementara itu, keberhasilan Fernandes meraih 2 gelar pemain terbaik beruntun membuatnya memasuki jajaran pemain elit. Sepanjang sejarah hanya ada 7 pemain yang pernah memenangkan penghargaan tersebut. Mereka adalah Jamie Vardy, Harry Kane, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Dennis Bergkamp, dan Robbie Fowler.
Real Betis resmi menunjuk Manuel Pellegrini sebagai pelatih baru mereka untuk musim depan. Pellegrini setuju menaikkan kontrak di Stadion Benito Villamarin hingga 30 Juni 2023. Sebelumnya, pelatih asal Chili itu masih menganggur sejak dipecat West Ham United pada akhir Desember 2019. Sementara itu, Betis telah memecat pelatih Rubi pada Juni lalu selaku sang pengganti Quique Setién yang hengkang ke Barcelona. Kini, tim yang identik dengan warna hijau tersebut tengah dilatih sementara oleh Direktur Olahraga Alexis Trujillo hingga akhir musim ini. Real Betis sebetulnya sudah mencoba untuk mendatangkan Pellegrini dalam beberapa kesempatan dan akhirnya kini baru dapat diwujudkan. Peluang bagi Sami Khedira untuk hengkang dari Turin membuat Bianconeri membutuhkan gelandang baru. Gelandang dengan kemampuan dan fleksibilitas untuk tampil agresif dapat diincar oleh Juventus untuk mendukung skema permainan yang ingin diterapkan oleh Maurizio Sarri. Football Italia mengabarkan bahwa Juventus tampaknya masih memiliki minat untuk mendatangkan Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Zaniolo menjalani perkembangan yang signifikan sepanjang musim 2019-2020. Sementara itu, permasalahan finansial Roma diklaim dapat membuat tim ibu kota Italia itu mempertimbangkan tawaran senilai 50 juta euro yang dapat meningkat sesuai dengan syarat tertentu untuk melepas Zaniolo pada bursa transfer yang akan datang. Sebelumnya Roma memasang harga sebesar 60 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Hasil drawing perempat final Liga Champions 2019-2020. Ada beberapa pertandingan semifinal yang berpotensi akan menghadirkan partai big match. Di perempat final pertama misalnya, pemenang antara Real Madrid versus Manchester City akan bertemu dengan pemenang Lyon versus Juventus. Sementara di perempat final ketiga ada pemenang Napoli versus Barcelona yang bakal menghadapi pemenang antara Chelsea versus Bayern Munchen. Dan berikut adalah hasil lengkap undian perempat final Liga Champions musim ini. Hasil drawing perempat final Liga Eropa 2019-2020. Dua tim unggulan di babak 16 besar Liga Eropa, yakni Manchester United dan Inter Milan akan jumpa dengan tim kuda hitam. United yang diyakini dapat mengatasi perlawanan dari LASK akan berjumpa dengan pemenang dari Istanbul Başakşehir versus FC Copenhagen. Sementara jika Inter Milan berhasil mengalahkan Getafe, mereka akan jumpa pemenang laga Rangers versus Bayer Leverkusen. Dan berikut adalah hasil lengkapnya. Real Madrid sukses menumbangkan Deportivo Alaves dengan skor 2-0 dalam laga La Liga 2019-2020 Jornada ke-35 yang digelar di Estadio Alfredo Di Stéfano. Dua gol kemenangan Los Blancos masing-masing diciptakan oleh Karim Benzema lewat eksekusi penalti di babak pertama. Dan disusul dengan sontekan Marco Asensio di babak kedua. Berkat hasil ini, Real Madrid dengan poin 80 makin kokoh di puncak klasemen dan kini kembali unggul 4 angka dari Barcelona. Sementara itu, Alaves harus tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 35 poin. Cedera yang didapat oleh penjaga gawang Arsenal, Bernd Leno, membuat Mikel Arteta harus menurunkan kiper keduanya, yakni Emiliano Martinez. Namun secara tak terduga, pemain asal Argentina tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan The Gunners tak terkalahkan dalam 5 partai beruntun dan sekaligus mencatatkan 3 clean sheet. Puas dengan performa Martinez, Mikel Arteta pun sudah membatalkan rencana untuk mendatangkan kiper baru di musim panas 2020 dan berencana akan mempertahankan Martinez sebagai pelapis Bernd Leno di musim 2020-2021. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Martinez memang sempat dirumorkan akan jadi salah satu pemain yang bakal dilepas di akhir musim. Padahal di sisi lain kontraknya di Emirates Stadium juga baru akan usai pada tahun 2022. Salah satu klub yang tengah jatuh hati terhadap performa yang ditampilkan Federico Chiesa bersama Fiorentina adalah Juventus. Si Nyonya tua tertarik untuk menjadikan sang winger menjadi bagian dari lini serang mereka musim depan. Calcio Mercato mengklaim bahwa Fiorentina siap melepaskan Chiesa ke Turin.
Fiorentina diberitakan sudah ambil ancang-ancang untuk berpisah dengan Chiesa di musim panas nanti. Mereka tahu bahwa tidak akan bisa membendung kepindahan sang winger ke Juventus karena mereka tidak punya kemampuan finansial untuk itu. Mengetahui hal itu, Fiorentina akan mencoba memaksimalkan kepindahan Chiesa ke Turin tersebut. Mereka berencana untuk meminta Juventus menyerahkan Higuain sebagai pengganti Chiesa. Laporan yang sama mengklaim bahwa Juventus kabarnya tidak akan keberatan untuk melakukan kesepakatan tersebut. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.